Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin alladzi ya'alul Qur'anal idin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Bagaimana datang pertanyaan dari Henry yang bertanya, "Ya Ustaz, saya ingin bertanya karena saya telah senang sekali dengan ucapan Ustaz yang mengatakan, 'Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku.' Telah saya pikirkan, memang perkataannya sangat indah sekali sehingga menyentuhkan kalbu. Makanya oleh sebab itu saya ingin bertanya, Ustaz. Yang saya ingin bertanya, ada seseorang, saya perhatikan orang yang paling kaya dia. Sudah kaya, dia pintar lagi. Luar biasa. Yang saya ingin tanya tentang dia, siapa yang sebenarnya yang membuat dia kaya? Pernah saya tanya kepada seorang ustadz juga. Dia mengatakan, kata ustadz itu, yang membuat dia kaya itu berkat usaha dia dan kegigihan dia, kepintaran dia, maka dia menjadi kaya. Itu menurut Ustaz itu. Dan bagaimana pula menurut Ustaz? Tolong jelaskan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dikatakan Pak Indri ini mengatakan, dia tertarik dengan ucapan saya, katanya, "Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku." Untuk itu saya akan sampaikan pada Pak Hendri, itu bukan perkataan saya sebenarnya. Itu bukan perkataan saya. Itu saya kutip dari kitab Nahjul Balaghah, sastra yang terindah itu. Yang perkataan dari Ali bin Abu Talib, dari Imam Ali bin Abu Talib. "Salluni qabla an tafkiduni." Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Dia suruh tanya dia. Memang tidak ada satupun masalah yang tidak bisa dijawabnya. Semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang tidak diketahuinya. Semuanya dia ketahui. Maka Rasulullah pernah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa alibabuha. Faman arada ilma fayaqtil bab." Ana, kata aku, kata Rasul, adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin mau mencari ilmu harus lewat pintu. Lewat pintu itu ada lewat alinya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk Pak Hendri jelaskan, itu perkataan dari Imam Ali bin Abu Talib. Yang kedua, pertanyaan yang dikata Pak Hendri, siapakah yang membuat seseorang itu menjadi kaya? Katanya, kalau salah satu ustaz kata ditanya, mengatakan orang itu kaya karena dia gigih atau berusaha dengan gigih, maka dia menjadi kaya. Jadi kalau orang tidak ada pemalas, sudah jelas dia jadi orang miskin. Itu mendapat ustaz itu, katanya ya. Jadi saya akan jawab bagaimana sebenarnya, apakah benar atau tidak. Saya juga tidak menyalahkan pendapat itu, tapi ya, kalau saya renungkan, kalau gitu cara ustaz yang sampaikan itu, ustaz itu semazhab ya, semazhab dengan Qurun pada zaman apa dulu, pada zaman Nabi Musa. Qurun itu begitu, dia berkata, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas atau surat ke-28 ayat 78. Qurun dengan jelas mengatakan,
Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya kekayaan ini yang kuperolehin karena aku pintar, karena aku punya ilmu. Kuda perolehin karena semata-mata aku punya ilmu, kata Qarun. Ini cocok dia semahap dia dengan Qarun itu. Jadi lalu Allah murka kepada Qarun. Dibenamkan Allah Qarun itu, rumah-rumahnya, hartanya habis ke bumi semuanya. Makanya terkenal namanya Qarun. Ya, bahkan kalau orang Melayu tahu tuh, kalau dapat dia emas ke dalam bumi katanya harta Qarun. Maaf ya, emas di sini bukan emas Jawa, emas apa hiasan maksudnya ya. Nah, jadi apa? Jadi dibenam itu, begitulah kayanya Qarun. Sehingga dia sombong. Dia mengatakan kekayaan diperoleh karena ilmu dia yang mantap, karena akalnya pintar, usaha yang gigih, maka jadi orang kaya lah dia. Kalau orang-orang miskin itu kena pemalas. Itu kata Qarun. Jadi semua mazhab dengan Qarun. Bukan banyak orang semazhab dengan Qarun. Zaman sekarang orang mengatakan orang miskin itu ke belakang, orang itu miskin karena dia bodoh. Itu mereka itu semuanya satu mazhab dengan Qarun semasa zaman Nabi Musa itu. Maka Qarun itu dibenamkan oleh Allah ke bumi. Tidak ada satupun yang dapat membantu dia. Bahkan Allah katakan, wahai Qarun, ada lagi orang yang dahulu sebelum kamu yang lebih kaya, lebih hebat, lebih kuat ya, ku benamkan habis. Jadi kita harus tahu, kekayaan apapun bagaimanapun itu semata-mata dari kurnia dari Allah. Kalaupun kita pintar daripada orang lain, itu pun pemberian Allah, titipan Allah kepada kita. Jangan kita akan menyombong diri. Kadang-kadang kita sombong diri, orang itu bodoh, terkebelakang kata kita. Kita sombong, seolah-olah kita lebih hebat. Kita pun itu dikasih oleh Allah. Coba kita renungkan dalam diri kita, mana hebatnya kita. Kita lihat saja ya, coba kita renung. Satu hari saja kita menung diri kalau dapat. 1 jam kesempatan. Coba jantung kita setiap hari berdenyut atau memompa darah dia. Pernahkah kita memompa darah? Pernah kita berusaha untuk memompa darah tersebut? Tidak pernah. Siapa? Kerja siapa tuh? Allah yang berbuat. Allah yang mencipta kita semikian. Begitu juga kita setiap hari menghirup oksigen. Pernah kita berusaha? Juga tidak pernah kita berusaha. Itu kerja Allah. Atau kita hadir ke bumi ini, apakah pernah kita bercita-cita tinggal di bumi ini? Tidak pernah. Siapa yang mencipta kita di bumi ini? Itu semua kehendak Allah semata-mata. Jadi kita jangan berbuat apa? Jangan selalu sombong kita menganggap lebih pintar, kita menganggap lebih kaya. Itu semua ada titipan Allah semata-mata kepada kita. Ingat. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam pernah diperintah oleh Allah, wahai Musa, bersyukurlah kau kepada aku Musa. Lalu Musa menjawab, ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepada engkau ya Allah? Sedang aku mengucap kata syukur saja, engkau yang memberi ya Allah. Jadi Allah jawab, berarti engkau telah bersyukur kepada aku. Jadi begitu orang bersyukur, tak ada usaha kita, hanya semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Ingat, kita ini sebenarnya dihidupkan Allah, bukan kita hidup, saudara ya. Kita dihidupkan oleh Allah. Ya. Kita dengan Allah itu apa? Kalau kita dengan Allah, Allah saja memperkenalkan dirinya dengan kita, bukan kita kenal. Banyak orang mengatakan dia sudah kenal dengan Allah. Yang mengenalkan Allah, yang memperkenalkan diri dia kepada kita, maka kita bisa kenal. Itu ada modalnya, harus 3 sudah dititip Allah sejak dari lahir. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya fitrah. Fitrah bertuhan itu Allah punya kasih kita sejak dari lahir. Setelah itu apa lagi? Dia memberi jalan supaya kita bisa dia memberi jalan memperkenalkan dirinya kita, diberikannya kita akal supaya kita bisa memperkenalkan, supaya kita bisa kenal dengan dia. Dikasihnya kita akal. Setelah itu apa? Kita dikasihkan bimbingan wahyu Allah. Wahyu itu atau ayat-ayat
ayat Allah itu atau Quran itu untuk memperkenal dirinya kepada kita. Hidupnya kita ke bumi ini supaya kita supaya dia sebenarnya memperkenalkan diri dia kepada kita. Itu saja. Sebenarnya kita tak mampu untuk memperkenal diri kita. Kita sebenarnya tak mampu untuk mengenal dia. Kenapa? Sebenarnya kita tidak ada. Ya, kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin tidak ada bisa mengenal pada yang ada, itu tak bisa. Jadi kita maklum ya. Jadi segalanya sesuatu itu Allah lah yang menetapkan, bukan kita. Kita hanya sekedar mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan kita menganggap kita lebih pintar. Itu tidak boleh. Kalau kita beranggapan kita pintar, kena kepintaran kita lah, kena kita sukses, itu sama mazhab kita dengan Qarun pada zaman Nabi Musa. Maka Qarun itulah dibinasakan oleh Allah. Maka Allah katakan, wahai Qarun, ada orang yang lebih hebat dari engkau, lebih kaya dari engkau, aku benamkan juga. Kena sombong. Nah, jadi kita jangan sombong seperti Qarun. Jadi kalau kata Pak Hendri tadi, kalau ada ustaz yang mengatakan demikian, dia kaya atau dia pintar itu karena usahanya yang gigih sehingga dia pintar, karena dia belajar, karena pintar, itu penyebabnya. Berarti orang itu semazhab dengan Qarun. Bagaimana yang diadikan oleh Allah? Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya, kata Qarun, kekayaan ini atau harta yang kuperoleh ini semata-mata karena ilmuku, yang kuperoleh karena ilmu. Maka dihilangkannya Allah, seolah-olah ilmu dia yang lebih hebat. Nah, itu maka Allah binasakan Qarun. Jadi kita juga janganlah bermazhab dengan Qarun ya. Sebenarnya yang apapun bentuk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha pun yang kita peroleh ini semua usaha dari Allah juga yang kasih kepada kita. Kalau Allah tidak memberi kepada kita, bagaimana kita berusaha? Ya, bagaimana kita berusaha? Kita lumpuh, bernapas pun sulit. Bisakah kita berusaha? Mau kemana pun kita tak bisa kita berusaha. Sedang hidup di dunia saja, seandainya kita tak ada, bagaimana kita berusaha? Nah, makanya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Allah lah yang menentu segala-galanya. Sebenarnya kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya yang dihidupkan oleh Allah, pasti tergantung kepada yang hidup. Yang hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dihidupkan disebabkan oleh yang ada. Kalau kita ini tidak ada, tapi diadakan, maka oleh sebab itu kita tergantung kepada yang maha ada. Ya. Kalau yang maha ada itu tidak tergantung kepada siapa-siapa, karena dia maha ada, tidak ada yang mengadakan dia. Dia itulah yang sebenarnya ada. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Hendri juga akan paham apa yang saya sampaikan ini. InsyaAllah dengan waktu yang singkat ini, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.